Produsen motor premium Harley Davidson mencatat penjualan retail di tingkat global sebanyak 42.500 unit di sepanjang kuartal 2 2026. Angka tersebut naik tipis 0,47% secara tahunan. Produsen motor asal Amerika Serikat Harley Davidson resmi merilis laporan keuangan untuk kuartal 2 2026. Meskipun di awal tahun manajemen sempat memprediksi masa-masa sulit, hasil kuartal ini justru menunjukkan optimisme secara perlahan. Harley Davidson membukukan penjualan retail di tingkat global sebanyak 42.500 unit di sepanjang kuartal 2 2026. Angka tersebut naik tipis 0,47% dibanding penjualan di kuartal 2 2025 yang sebanyak 42.300 unit. Wilayah Amerika Utara memimpin pertumbuhan dengan kenaikan penjualan sebesar 3% menjadi 29.800 unit. Sementara wilayah Amerika Latin juga mencatat pertumbuhan penjualan 4% menjadi 800 unit. Sebaliknya, kawasan Eropa, Timur Tengah, dan Afrika mengalami penurunan penjualan 9% menjadi 7.000 unit. Sementara pasar-pasar Asia Pasifik cenderung stagnan di angka 5.000 unit. Namun meski pendapatan dari lini sepeda motor tumbuh positif, total pendapatan terkonsolidasi dari induk perusahaan justru mencatatkan penurunan sekitar 6% menjadi 1,23 miliar dolar Amerika di kuartal 2 2026. Penurunan konsolidasi ini utamanya disebabkan oleh kemerosotan tajam pada kinerja divisi pembiayaan dengan penurunan pendapatan 55% menjadi 117 juta dolar Amerika. Berbagai sumber IDX Channel. Jepang, Inggris, dan Italia menjalin kerjasama dalam proyek jet tempur generasi terbaru dengan pusat pengembangan yang masing-masing dibangun di Aichi, Wharton, dan Turin, di mana jet tempur ini ditargetkan dapat mulai digunakan pada 2035 di tengah dinamika keamanan global yang kian memanas. Jepang, Inggris, dan Italia menjalin kerjasama dalam proyek jet tempur generasi terbaru dengan pusat pengembangan yang masing-masing dibangun di Aichi, Wharton, dan Turin, di mana jet tempur anyar ini ditargetkan dapat mulai digunakan pada 2035 di tengah dinamika keamanan global yang semakin memanas. Sebelumnya pemerintah Jepang, Inggris, dan Italia telah sepakat untuk meluncurkan program kerjasama militer Global Combat Air Program pada 2022 untuk mengembangkan pesawat tempur serbaguna. Di Jepang, pusat pengembangan tersebut akan didirikan di pabrik Salt Komaki milik Mitsubishi Heavy Industry Ltd. Di prefektur Aichi yang terletak di Jepang bagian tengah pada akhir 2026. Sementara itu, sejumlah negara lainnya termasuk Kanada, Jerman, dan Australia juga telah menyatakan ketertarikannya untuk bergabung dengan proyek paling ambisius ini. Nantinya jet tempur tersebut akan dilengkapi dengan berbagai spesifikasi mutakhir, diantaranya teknologi siluman atau stealth, radar berdaya tinggi untuk mengumpulkan berbagai data, serta kemampuan analisis data menggunakan teknologi kecerdasan buatan. Adapun proses desain dan pengembangannya akan ditangani oleh Edgewing dari Japan Aircraft Industrial Enhancement Co. Ltd, BAE Systems dari Inggris, dan Leonardo asal Italia. Nantinya Jepang berencana menggunakan jet tempur generasi terbaru ini untuk menggantikan armada jet tempur F2 milik Angkatan Udara Negeri Sakura yang dijadwalkan mulai dihentikan operasionalnya secara bertahap pada 2035 mendatang. Berbagai sumber IDX Channel. Thailand tengah menyiapkan langkah besar untuk mempercepat adopsi kendaraan listrik sekaligus menyelamatkan industri otomotif yang tengah lesu. Pemerintah setempat mengkaji program senilai 11 triliun rupiah untuk mengganti hingga 80.000 kendaraan tua menjadi kendaraan listrik dalam beberapa tahun ke depan. Thailand tengah menyiapkan langkah besar untuk mempercepat adopsi kendaraan listrik sekaligus menyelamatkan industri otomotif yang tengah menurun, di mana pemerintah setempat mengkaji program senilai 24 miliar baht untuk mengganti hingga 80.000 kendaraan tua menjadi kendaraan listrik dalam beberapa tahun ke depan. Kebijakan ini langsung menarik perhatian dikarenakan tidak hanya berorientasi pada pengurangan emisi, melainkan juga dirancang untuk menghidupkan kembali sektor otomotif yang dalam beberapa tahun terakhir mengalami perlambatan akibat tingginya utang rumah tangga dan ketatnya penyaluran kredit. Sebelumnya skema yang tengah dibahas ditujukan bagi kendaraan angkutan umum dan komersial seperti taksi, ojek, tuk-tuk bus, hingga truk.
Namun pemerintah kini mempertimbangkan memperluas cakupan program agar seluruh kategori kendaraan listrik dapat menikmati insentif tersebut. Wakil Menteri Perhubungan Thailand Siripong Angkasa Kulkiat menyampaikan pembahasan semakin menguat setelah Mahkamah Konstitusi melaporkan rencana pemerintah untuk menarik utang darurat sebesar 400 miliar baht atau sekitar 11,9 miliar dolar Amerika sah secara hukum guna membuka ruang fiskal bagi pemerintah untuk meningkatkan belanja termasuk mendukung program transisi energi. Sebagai informasi, pada 2024 lalu penjualan mobil domestik negeri 1000 pagoda tercatat turun ke level terendah dalam 15 tahun. Lesunya permintaan dipicu tingginya beban utang rumah tangga serta ketatnya persyaratan pembiayaan kendaraan, terutama untuk segmen pickup yang selama ini menjadi tulang punggung industri otomotif negara tersebut. Berbagai sumber IDX Channel. Anda masih bersama kami di Prime Market Highlights. Pemirsa, Google melaporkan jumlah pengguna bulanan layanan asisten kecerdasan artifisial Gemini telah melampaui 950 juta pada kuartal 2 2026. Pertumbuhan layanan mesin pencari ini terjadi di tengah meningkatnya penggunaan aplikasi AI sebagai alternatif dalam pencarian informasi. Raksasa teknologi Google Inc. melaporkan jumlah pengguna bulanan layanan asisten kecerdasan artifisial Gemini miliknya telah melampaui 950 juta sepanjang kuartal 2 2026 atau meningkat 3 kali lipat dibandingkan capaian tahun lalu. Sebelumnya pada Februari lalu, aplikasi Gemini tercatat telah mencapai 750 juta pengguna aktif secara bulanan atau semakin mendekati kinerja ChatGPT milik OpenAI yang dilaporkan telah mencapai 1 miliar pengguna aktif bulanan pada Juni 2026. Selain populer di kalangan pengguna perangkat Android, Google menyebut Gemini juga memiliki basis pengguna yang kuat di iOS. Bahkan berdasarkan data AppFigures, aplikasi tersebut telah diunduh lebih dari 137 juta kali di iPhone dan iPad dalam 12 bulan terakhir. Sementara itu dalam laporan State of AI terbarunya, perusahaan analitik Sensor Tower mencatat pangsa pasar ChatGPT di segmen asisten AI turun di bawah 50% untuk pertama kalinya pada paruh pertama 2026. Sedangkan layanan mesin pencari Google masih tetap mencatat pertumbuhan di tengah meningkatnya penggunaan aplikasi AI sebagai alternatif pencarian informasi. Adapun pihak manajemen menilai fitur AI Mode dengan konsep tanya jawab yang terintegrasi di Google Search kini telah digunakan lebih dari 1 miliar pengguna, di mana fitur tersebut mendorong peningkatan jumlah query pencarian sekaligus menekan biaya operasional AI melalui pengembangan perangkat keras yang lebih efisien meski perusahaan terus menambahkan model dan fitur baru. Berbagai sumber IDX Channel. Kembali bersama kami di Prime Market Highlights. Pemirsa, Kementerian Pertanian berkomitmen untuk mengakselerasi hilirisasi riset oleh perguruan tinggi dengan menyerap berbagai alat dan mesin pertanian serta benih jagung. Adapun transaksi benih jagung yang mencapai 10 miliar rupiah diproyeksikan untuk memenuhi kebutuhan lahan seluas 13.000 hektar dengan potensi produktivitas jagung hingga 10 ton per hektar. Kementerian Pertanian berkomitmen untuk mengakselerasi hilirisasi riset oleh perguruan tinggi dengan menyerap berbagai alat dan mesin pertanian serta benih jagung inovasi Civitas Akademika Institut Teknologi 10 November, Surabaya. Menteri Pertanian Nandi Amran Sulaiman menyatakan komitmen Kementan untuk memborong hasil riset universitas menjadi prioritas. Untuk mendukung produk dalam negeri, langkah ini juga menjadi bagian dari upaya mempercepat pencapaian swasembada pangan nasional. Prioritaskan hasil-hasil atau produk-produk dari kampus, benih, traktor, alat-alat pertanian, prioritaskan. Hari ini kami transaksi langsung beli. Tahun lalu kita pesan bahwa kami butuh traktor amfibi, kami butuh alat panjat kelapa. Adapun transaksi benih jagung yang mencapai 10 miliar tersebut diproyeksikan untuk memenuhi kebutuhan lahan seluas 13.000 hektar dengan potensi produktivitas jagung hingga 10 ton per hektar. Tim Liputan IDX Channel.